Ini karena apa? Ketika reformasi kan euforia membuat media kan kebebasan lah, kebebasan pers, sehingga tumbuh ribuan, ratusan. Nah karena itu ini menjadi, itu nggak boleh yang masih aktif itu kemudian jadi tim sukses. Masuk partai politik pun nggak boleh. Oh, harus berhenti? Ya seperti dari wartawan? Dari wartawan harus berhenti, Mas. Berarti ini pengunjung, ini nasihat yang sangat bijak. Ya sebagai media yang harus bijaksana juga dalam menurunkan berita. Nah, artinya jurnalis ini kadang-kadang juga di luar hati nurani, tapi berhubung karena dia bekerja untuk kepentingan pimpinannya, tentunya perusahaannya lah. Perusahaan ini punya owner seorang politisi, ya harus ikut. Nah, ini juga kadang-kadang berita yang disampaikan ya meskipun itu tidak sesuai hati nuraninya, kadang-kadang juga nggak benar, ditambah-tambahi, ya kan? Sehingga unsur amanahnya tadi itu dilanggar. Nah tapi Mas, ini kan banyak ada survei yang banyak mengatakan masyarakat semakin tidak percaya dengan media, dengan pers. Benar nggak sih? Ya, itu karena apa Mas? Itu karena banyak media sekarang ini yang kebablasan tadi, yang clickbait tadi. Nah, ketika berita itu muncul di media online, apalagi muncul di medsos, kebanyakan masyarakat itu baca, tetapi nggak begitu 100% percaya. Mereka malah justru klarifikasinya, ini yang justru menumbuhkan media print. Mereka baca print dulu. Oh iya, benar. Ini budayanya sekarang. Kalau print itu sudah memberitakan itu berarti benar. Iya. Tapi kalau hanya sekedar media online yang hanya dibaca 1-2 orang, itu terkadang nilai kebenarannya itu kurang. Apalagi di medsos, di TikTok, kadang-kadang TikTok itu menyebar fake juga, mengejar hoax. Nah sehingga untuk having fun aja kadang-kadang. Tapi untuk kebenaran, ada seorang tokoh pers bahwa kasta tertinggi media sekarang ada media cetak. Tetap benar ya karena meskipun nggak laris ya, tapi masyarakat butuh klarifikasi, baca media cetak dulu baru percaya. Itu. Nah sekarang kayak gini Mas, apakah hal ini juga berhubungan dengan semakin mudahnya orang membuat media online? Cocok Mas. Iya. Mas sekarang ya saya survei ini ketika saya bekerja sama dengan pemerintahan, baik itu di Batam, saya pernah di Tribun Batang juga kan, di Sri Pos, di Tribun Sumsel, di Sumsel ini maupun di Tribun Lampung. Sekarang ini Mas, di setiap pemerintahan kabupaten kota, medianya itu hampir ada yang 300, ada yang 400, lah itu media online semua. Nah, kebanyakan online ini untuk mengejar rating, dia kadang-kadang saya sebut kadang-kadang dan media tertentu itu menerapkan clickbait. Ini karena apa? Ketika reformasi kan euforia membuat media kan kebebasan lah, kebebasan pers, sehingga tumbuh ribuan, ratusan. Nah karena itu ini menjadi tugasnya Dewan Pers dan PWI Pusat. Saya kebetulan tergabung di PWI. Kemudian dia melakukan uji kompetensi wartawan dan sebagainya. Kawi lah Mas ya. Ayo, itu memang itu Mas. Coba Mas cek sekarang di Kominfo-nya atau di Humas Pemprov, ratusan Mas media sekarang. Iyalah. Itu. Berbagi kue iklan. Itu loh Mas. Saya sering ngomporin kawan-kawan muda. Ya kok gimana? Ngomporin kawan-kawan muda yang bergerak di media online sekarang. Sebenarnya kita nggak harus tergantung pada pemerintah. Serius nih? Besarkan kita sendiri Mas. Artinya web itu juga menghasilkan uang loh Mas dari Google. Oh iya ya? Dari misalnya dari webnya ya, kemudian visitornya tinggi, page view-nya tinggi, menghasilkan uang. Dari YouTube. Iya benar loh. Jadi nggak ada persaingan Mas. Iya. Karena itu ingat nggak Mas ada istilah kampung YouTubers? Iya. Itu kan satu kampung main YouTube. Main YouTube semua. Mereka nggak merasa tersaingi. Iya. Asal bidangnya beda-beda. Dan penghasilannya luar biasa. Penghasilannya luar biasa Mas. Iya. Banyak sekali saya lihat ada beberapa kawan yang mantan bekerja di media perusahaan media sekarang beralih ke YouTubers.
Banyak benar. Banyak kan? Banyak. Ada, kita nggak perlu sebut nama. Ya lah, teman-teman kita ya. Tadi tersinggung ya. Itu dia dari kampung sini laporannya. Iya. Terus bikin kampung YouTubers. Gak ada saingan, Mas. Gak ada Pak saingan sekarang. Kalau yang bayari Google semua kok. Iya benar. Ngapain bersaing? Yang ada sekarang adalah kreativitas. Karena itu sekarang isinya di medsos itu adalah kreatif konten. Iya. Itu karena dia harus kreatif kontennya itu. Kalau kontennya hanya copy paste, kontennya terlambat, yang nggak dibaca orang, Mas. Oke. Ya. Benar ini. Pengunjung, kita akan ganti topik lah. Tadi sudah ngomong soal jurnalis, dari bentuknya seperti apa, termasuk juga tesisnya dari Mas Hadi. Sekarang kita ngobrolin soal politik ya, Mas. Oke. Kopi dulu. Kopi lagi. Ya, kalau ngomongin politik ya. Ini kalau ngomong politik, Mas, ada dua, Mas, suguhannya. Kopi dan kacang, Mas. Mas Hadi nggak ngerokok. Iya, nggak ngerokok. Biasa sama ngerokok. Ngerokok ya. Aneh loh pengunjung. Orang Surabaya nggak ngerokok. Mas Hadi ini asli Surabaya ya? Asli Surabaya, Mas. Daerah mana, Mas? Simokuwagian, Pasar Kembang. Pasar Kembang? Iya. Oh, ini ya, deket Erlangga lah. Jauh ya dari Erlangga, Dharma Husada. Saya tuh Jalan Diponegoro. Oh, Jalan Diponegoro. Dekat kebun binatang. Kalau saya tuh taunya kalau Surabaya tuh ya plaza yang tunjungan yang sebanyak-banyaknya itu lah. Daerah pusat. Saya juga pernah di Erlangga sih. Tapi bukan kuliah. Pada saat stop out, ngumpulnya di Erlangga. Di anak-anak psikologi. Oh, psikologi. Iya, ngumpulnya. Dari psikologi maksudnya. Enggak, saya bahasa sastra Indonesia, mainnya ke situ. Oh, gawat di sastra biasanya. Cuman pas di Surabaya, beberapa kali ikut kelas filsafat, mampus aku, Mas. Mampus kelas filsafat, nyerah aku. Gila berat. Mas, ke politik. Gimana sih bagusnya kawan-kawan wartawan, jurnalis menyikapi pemilu kada saat ini? Ya, sebenarnya Mas, kita menjelang nanti November 2024 pilkada serentak, termasuk di Sumatera Selatan ini. Inilah sebenarnya waktunya para jurnalis di Sumatera Selatan, menurut saya, itu memiliki pengaruh. Dalam arti pers atau jurnalis harus mengawal masyarakat itu akan memiliki pemimpin-pemimpin yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Harus mengawal ini. Jadi caranya seperti apa? Caranya tentu saja menjaga netralitas. Kemudian kalau memang ada yang melanggar, kita ingetin, kita melakukan kontroversial. Kemudian juga kita tidak terlibat dalam politik praktis dan sebagainya. Itulah peran pers, Mas. Sehingga nanti pers ini, Mas, prinsipnya adalah kayak yang dikatakan ini, 10 elemen Bilkovan. Itu kan dalam elemen kedua, loyalitas wartawan atau jurnalis pada masyarakat. Nah, sehingga termasuk dalam pilkada ini, seharusnya loyalitas wartawan adalah untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan partai politik, bukan untuk kepentingan calon-calon kandidat dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh nutup mata, tidak boleh juga kita kan banyak nih media yang menjadi tim sukses, atau media yang menjadi partnernya kandidat, kayak gitu. Gimana, Mas? Ayo. Sebenarnya saya tidak setuju. Kalau dikatakan bahwa media itu menjadi tim sukses, media itu menjadi partnernya pilkada, itu sebenarnya nggak ada yang seperti itu. Karena apa? Gimana tuh maksudnya? Iya, khususnya di grup saya di Tribun, itu nggak boleh yang masih aktif itu kemudian jadi tim sukses. Masuk partai politik pun nggak boleh. Harus berhenti? Iya, harus berhenti. Dari wartawan? Dari wartawan harus berhenti, Mas. Nah, memang kadang-kadang masyarakat itu salah mengerti. Ketika media itu memberitakan seorang calon, ya kan, itu kemudian dituduhnya bahwa si media ini ngeblok itu. Iya. Padahal, Mas, itu bisa ada dua. Yang pertama, dia menurunkan berita-berita yang bagus, unik dan menarik. Mungkin cara kampanyenya, cara sosialisasinya, misalnya dia gelar sunatan massal,
Ya. atau dia gelar potong rambut massal, menarik jadi diberitakan. Atau yang kedua Mas, dia bekerja sama kontrak iklan. Oh, iklan. Ada orang yang kemudian bilang sama saya nggak perlu menyebut nama, seorang pejabat juga, tuh Mas Adi, kenapa Tribun ini kok dia dibentangkan ini? Setelah saya selidiki Mas, memang pejabat tadi itu iklan. Sah dong itu. Sah dong. Benar. Kita sampaikan, memang kontraknya misalnya berapa kali tayang YouTube, berapa kali tayang IG, berapa kali tayang TikTok. Bukan berarti kita beritakan dia itu karena kita blog di situ itu karena dia pasang kontrak. Itu harus dibedakan dengan berita biasa. Pada saat berita biasa kita netral, Mas. Tapi Mas, ini kan media kan sering dikaitkan dengan 3 hal ya. Positif campaign, negatif campaign, sama black campaign. Ini kan media yang sering mainkannya Mas. Banyak loh sekarang mulai. Gimana? Ya, memang itu Mang. Jadi saya katakan gini Mas. Memang beda media, beda policy. Karena itu saya tidak bisa menuduh media-media di luar Tribun tentunya. Saya bicara di sini adalah sebagai pengamat lah. Iya, pengamat. Mengingat saya tidak mau FPP juga. Tapi ngasih saran lah Mas. Itu murni Mas. Kalau saya dulu Mas, ketika Pilkada 2018, ya, pada saat itu ada seorang kandidat datang ke saya, Mas Adi, muatlah berita ini, saya bayar 1 halaman 100 juta. Wow, serius Mas ini? 2018? Yo, isinya menjelekkan calon yang lain. Saya nggak mau Pak. Kalau berita ini membagus-baguskan Bapak, saya akan terima. Tapi kalau sedikit aja, sebutir zarah menjelekkan calon lain, tidak akan saya terima. Tapi bisa jadi iklan nggak itu? Nggak bisa? Nggak bisa, itu polisinya masing-masing Mas. Kalau polisi kita dulu, kami dulu, istilahnya gini Mas, mohon maaf, saya pernah sampaikan ke kandidat. Kalau di dalam auditorial itu Bapak menyebut Bapak mau masuk surga, saya enggak Pak. Ya Bapak sendiri yang ngomong kan. Tapi jangan sampai orang Bapak sebut mau masuk neraka, ya jangan Pak itu. Saya nggak mau terima. Nah, saya nggak tahu untuk media-media lain apa yang termasuk black campaign, campaign yang termasuk Mas Surono ini apa ada permainan dengan kandidat, karena itu. Tapi kalau orang yang netral seharusnya itu tidak semua. Berarti ini pengunjung ini nasihat yang sangat bijak. Ya sebagai media yang harus bijaksana juga dalam menurunkan berita. Tapi Mas sekarang sebagai jurnalis senior lah ya. Memandang pemilu kada kota Palembang dan pilgub kita nih. Kita 2 tempat ini aja lah, gak usah ke daerah yang lain dulu lah. Gimana Mas? Seru nggak kira-kira? Kalau saya menilai, coba. Ini lebih seru dari tahun 2018. Serius? Iya. Jadi kalau yang untuk pilgub Sumsel, dulu pada saat Pak Hadi maupun Pak Mawardi sepakat bersatu, itu saya yakin 2 pasangan yang pas menang. Tapi ketika Pak Mawardi MY bergabung dengan Pak Anwar Joyo, nyalon sendiri, ini seru. Saya bilang, ini seru karena itu 2 kekuatan, 2 matahari, kemudian pecah menjadi 1 matahari, 1 matahari. Ini sangat seru kalau menurut saya. Ini apakah hanya 2 ada kuda hitam lagi tidak? Ada pasangan lain? Nah, sebenarnya ada kuda hitam juga yang santer di media adalah Pak Heri Amalindo ya. Bisa jadi meskipun kuda hitam karena dia manfaatkan peluang, bisa juga dia yang unggul. Tapi saya prediksi 3 inilah bisa 3 pasangan, bisa 2 pasangan. Kalau kemudian ada yang nyerah atau seperti apa. Kenapa Pak Mawardi banyak yang mengatakan terlalu dini untuk mendeklarasikan, sedangkan yang lain belum? Kalau menurut Mas Hadi? Saya apa sih alasannya? Ada lebih kurang mendeklarasikan dini. Deklarasi dini yang dilakukan oleh Mawardi Harno, saya kira itu adalah bentuk shock terapi bahwa mereka yang paling siap. Itu kan. Aku nggak membela ya, ini hanya sekedar nama jurnalis. Secara jurnalis ya sebenarnya. Itu. Tetapi bisa jadi deklarasi dini itu
jangan-jangan nanti jangan menyesal, artinya oh kok ini harusnya pasangan ini. Tapi mudah-mudahan mereka tidak apa menyesal kemudian hari. Benar. Ada kelebihan dan kekurangan untuk deklarasi sini. Kelebihannya adalah masyarakat mungkin akan menganggap mereka sudah siap. Oke. Ya kan? Nah, terus kalau Pak Ade belum menentukan pasangan sampai sekarang? Ya, karena Pak Ade ini kan dalam posisi dia bagaimanapun gubernur petahana. Benar. Dan beliau Mas, memang saya lihat sendiri, beliau adalah gubernur rakyat. Artinya, bukannya saya membela dan mereka. Saya beberapa kali juga bertemu sama beliau kalau dengan rakyat luar biasa. Saya beberapa kali menggelar event. Kebetulan dihadiri sama Pak Ade. Pak Ade itu kalau acara kita itu datangnya hanya sekali-sekali. Karena apa? Sehari itu bisa 22 acara. Jadi dia di bidang masyarakat, kemasyarakatan sangat luar biasa. Jadi tidak membela, tapi hanya sekedar pengamatan jurnalis. Karena bagaimanapun semuanya kawan. Saya berkawan dengan Pak Ade, bukan berkawan, kenal dengan Pak Ade dan Bupati Lombok Timur. Saya kenal juga dengan Pak Harmodoyo, meskipun slow, tapi juga program waktu itu bagus, ya kan? Dia meskipun orang pembawaannya tenang, tapi bisa jadi macan, dia nggak tahu saya. Kan, dia pemenang 2 kali pilwakil, itu luar biasa itu. Semuanya pemenang ini. Menang semua, kan? Benar. Pak Ade, Pak MY, Pak Harno, makanya Pak Heri Amalindo juga. Pak Heri Amalindo. Karena itu ini paling seru, kalau saya lebih seru paling nggak dibanding 2018. Kalau pilwakil. Nah, ini pilwakil juga menurut saya ini juga lumayan seru, Mas. Lumayan seru. Karena apa? Tidak ada petahana. Katakanlah oke lah Pak Ratu Dewa ini kan sebelumnya PJ ya, tapi bukan definitif. Benar. Artinya belum ada petahana. Artinya apa? Dan masing-masing saya kira kalau pengamatan saya ini semuanya lumayan. Saya sebut sebagai putra-putra terbaik Palembang. Karena apa? Dia bisa menyisakan waktu, dia juga harus mengeluarkan biaya dan sebagainya. Kan ada Pak Ratu Dewa, ada Pak Basa, ada Bu Fitri, ada Gary, ada Yuda Mahyudin dan sebagainya. Ada yang baru muncul itu, ya kan? Saya pikir mereka niatnya baik untuk membangun Palembang. Tapi itu tadi sampai hari ini barangkali Mas Surono, peta memang belum terbaca. Karena pertama mereka belum deklarasi, belum menentukan wakil. Jadi masyarakat bisa melihat, masyarakat juga bisa menilai kalau seandainya mereka sudah deklarasi, sudah berpasangan dan sebagainya. Saya pikir dari tokoh-tokoh yang muncul itu bagus. Saya kenal juga dari Pak Ratu Dewa, kenal dari Pak Ratu Dewa Humas Pemprov, dengan Pak Basar. Saya kebetulan kan juga ketua forum CSR. Pak Basar itu adalah koordinator forum CSR Sumsel. Saya kenal, dia bagus juga pribadinya yang bagus. Kemudian pengalaman infrastruktur juga bagus. Dia terlibat dalam pembangunan Jakabaring Sport City dan sebagainya. Ada calon independen gimana? Calon independen Mas, kalau menurut saya, pertama dia benar-benar seorang tokoh. Saya mau cerita dikit Mas, soal calon independen ini. Saya nggak sebut nama karena orangnya sudah lama. Kawan kuliah saya di UNER, ya, almarhum kawan kuliah saya. Kemudian beliau ini menduduki orang keduanya Hypermart. Dulu Hypermart kan kerjasama dengan Seribu dan kebetulan dia ini kawan kuliah saya. Dia pernah ngomong ke saya, itu mungkin pemilu sebelum 2018 ya, 2013. Aku ingin kamu tuh ngawal orang dari bawah. Tapi orang itu harus bagus, dikawal sampai dia jadi wali kota atau apa, ya kan? Nah, syarat dari seorang independen itu adalah dia harus
pengaruh dan kehidupan sehari-harinya memang dia harus pro rakyat. Oke. Tidak bisa kemudian karena dia nggak dapat partai politik kemudian melalui jalur independen. Karena menganggap jalur independen ini biayanya lebih murah daripada partai politik. Ya kan? Bayangannya seperti itu loh saya. Benar. Ini kan kalau diusung partai politik nggak jauh-jauh dari ini kan. Iya benar. Nah barangkali independen ini ya tetap ini tapi Ya, kecil-kecil. lebih kecil. Ya, kan? KTP itu bukan berarti nggak ada biayanya mas. Materai juga mahal loh. Nah, tetapi mas kalau menurut saya kalau calon independen itu benar-benar pertama dia memang kehidupan sehari-harinya adalah untuk rakyat. Oke. Dia menciptakan sebuah karya untuk rakyat. Masya Allah. Barangkali nggak tertutup kemungkinan independen. Seperti juga kata almarhum kawan saya dulu yang seorang pejabat Hypermart. Sama-sama sosial politik ya mas. Dulu kan kawan saya kuliah di UNER gitu kan, sosial politik. Dia menginginkan itu seorang calon yang benar-benar berada dari bawah membela rakyat, kita kawal. Karena dia apa? Dia bagus di rakyat. Ya kita katakanlah mau si siapa yang pejabat sekarang nyalon atau tokoh yang nyalon. Tapi ini benar-benar entah itu dari kalangan bisa jadi tokoh masyarakat, bisa menjadi tokoh pendidikan yang dia sudah paling nggak di lingkup satu kelurahan dia menguasai ya. Iya. Terus kemudian ini kita benar-benar kawal. Nah itulah mas tokoh independen yang kuat itu seperti itu. Tidak hanya sekedar menghindari supaya tidak bayar parpol atau seperti apa, tapi benar-benar dia tokoh yang dimana dia memang sengaja nggak ke partai politik, dia ingin bangkit dari rakyat. Nah mudah-mudahan yang seperti itu mas. Siap. Rakyat media bisa mengawal itu. Berarti ada kemungkinan loh kalau calon independen juga ikut bersaing ya. Lebih bersaing, tapi dia basisnya untuk dicintai rakyat itu sudah ada. Oke. Tidak hanya sekedar untuk menghindari bayar mahal di parpol nanti. Baik, benar-benar. Ini baik pengunjung ruang tamu Rumah Kebaikan. Gak terasa nih 45 menit saya ngobrol dengan Mas Hadi. Ini jadi 2 episode ya nanti. 2 episode saya pecah. Satu tadi soal jurnalistik, yang satu lagi soal politik. Tapi ke depan tadi ngobrol dengan Mas Hadi sebelum podcast. Sekali-sekali datang ke sini Mas ya. Kasih rubik tentang jurnalis terhadap masyarakat. Siap. Bahkan nanti insya Allah nanti anak-anak Gen Z akan kumpul di sini untuk jadi narasumber lah Mas ya. Oke. Karena jujur pengunjung media sekarang saat lebih banyak masyarakat menganggap tidak terlalu percaya. Tapi yakinlah masih banyak media-media yang bergerak demi rakyat, yang bergerak demi kebaikan, dan pasti saya mengutip kata Mas Hadi, wartawan harus menjalankan kenabian, sifat-sifat kenabian. Karena hal itu merupakan dasar yang utama menjadi wartawan ataupun jurnalis. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Siap.